Bukan hewan, bukan tumbuhan, tetapi makhluk hidup yang satu ini telah menjadi bahan pangan yang cukup populer di tengah masyarakat kita. Pleurotus ostreatus adalah salah satu jamur pangan dengan ciri-ciri tubuh buah berwarna putih, dengan tudungnya berbentuk setengah lingkaran yang mirip cangkang tiram. Karena bentuknya yang mirip tiram, orang-orang menyebutnya dengan sebutan jamur tiram. Di Indonesia, jamur tiram mulai populer dibudidayakan sejak tahun 2000-an. Namun, hingga saat ini pasokan jamur tiram belum mampu untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini tentunya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Seperti usaha jamur tiram yang dijalankan oleh Ibu Dani di daerah Ciputat sejak awal tahun 2012. Kebutuhan terhadap jamur tiram ini sangat masih terbuka lebar gitu ya. Baik dari yang jamur tiram berupa fresh, jadi dijual langsung baik kepada pedagang sayur atau di pasar-pasar induk yang besar. Kali ini, bagi Anda yang tertarik untuk mencoba budidaya jamur tiram, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, siapkan bahan yang akan menjadi media tanam jamur, yang terdiri dari serbuk gergaji, dedak, tepung jagung, dan kaftan bersih. Campur bahan-bahan tersebut dan ayak hingga halus menggunakan ayakan pasir. Bahan yang telah diayak kemudian dicampur air dengan komposisi 60%. Aduk menggunakan tangan hingga merata. Media-media tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik tahan panas atau yang disebut dengan backlog. Padatkan dan buat lubang untuk memasukkan bibit jamur. Setelah backlog dibuat, kemudian backlog disterilkan dari mikroba, bakteri, kapang, cendawan, maupun kamir yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur yang akan diinokulasi. Sterilisasi dilakukan pada suhu 90-100 derajat Celcius selama 8 hingga 10 jam. Setelah backlog dikeluarkan dari tempat sterilisasi, dinginkan selama 1 hari, kemudian backlog siap diinokulasi dengan bibit jamur tiram. Pada proses inokulasi, bibit-bibit jamur tiram dimasukkan ke dalam backlog. Gunakan ruang yang lembab dan minim cahaya agar bibit-bibit jamur tidak mengalami kerusakan. Setelah proses inokulasi, backlog dipindahkan ke ruang inkubasi. Pada proses ini akan tumbuh miselium. Backlog sedikit demi sedikit akan berwarna putih yang menandakan bahwa pertumbuhan miselium berjalan dengan baik. Jika backlog sudah berwarna putih penuh pada media tumbuh, maka backlog sudah siap dipindahkan ke kumbung produksi. Potong bagian ring backlog agar udara masuk dan jamur siap untuk tumbuh. Dari media pertumbuhan yang penting adalah tidak mengandung pestisida tadi, tidak mengandung senyawa sintetik kimia yang berbahaya. Karena itu semua bisa diabsorb oleh jamur tiram itu sendiri dalam pembentukan tubuh buahnya.
Untuk mengatasi gangguan hama serangga pada jamur tiram, dapat dilakukan pemasangan perangkap serangga dengan menggunakan lem serangga yang dapat dibeli di toko-toko tani. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangga meletakkan telur di backlog. Perangkap dipasang dalam kumbung produksi untuk menarik serangga. Selama 3-7 hari kemudian, sedikit demi sedikit jamur akan tumbuh dan siap panen. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara memetik tubuh buah langsung dengan tangan. Biarkan jamur tiram untuk beberapa saat di luar ruangan agar terkena udara sebelum dikemas. Bersihkan jamur tiram dari sisa-sisa serbuk gergaji yang menempel. Dan potong-potong jamur tiram jika ukurannya terlalu besar. Pemeliharaan merupakan proses yang sangat penting setelah panen untuk menjaga kualitas jamur. Bersihkan backlog dari sisa-sisa panen secara teratur agar jamur yang selanjutnya dapat tumbuh sempurna. Backlog yang rusak, terlalu tua, atau terkena penyakit harus langsung dipindahkan dari kumbung produksi agar tidak menularkan penyakit ke backlog-backlog lainnya. Backlog yang terkena penyakit biasanya akan tampak rusak, berbeda dengan warna backlog-backlog lainnya. Buang backlog-backlog tersebut ke tempat sampah atau segera dibakar. Pemeliharaan kelembaban kumbung produksi juga harus dilakukan. Jamur merupakan spesies yang hanya tumbuh di tempat lembab. Karena itu, kumbung dan media harus disiram air menggunakan sprayer untuk menjaga suhu dan diusahakan tidak mengenai tubuh jamur yang sedang tumbuh. Budidaya jamur memang gampang-gampang susah, tapi bagi Anda yang tertarik untuk membudidayakan dan berbisnis jamur tiram, tidak ada salahnya kan